Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Coach Deo Channel. Pada kesempatan kali ini kembali membahas tentang strategi dan taktikal menggunakan tactical path. Dalam dunia kepelatihan kita mengenal beberapa macam formasi mulai dari 3 back, 4 back, sampai 5 back. Strukturnya terdiri dari 3 line, yakni lini belakang plus goalkeeper, lini tengah, dan lini depan. Di Indonesia kita sering mendengar dan melihat penomoran yang sering digunakan di Villanesia, yaitu posisi 1 goalkeeper. Pemain belakang atau back four dibaca dari kanan sampai ke kiri, terdiri dari posisi 2 di kanan, posisi center back nomor 3 dan 4, posisi 5 di full back kiri, kemudian 3 di tengah posisi 6, posisi 8, dan posisi 10. 3 di depan posisi 7, 9, dan 11. Kemudian dengan skema 4 back, beberapa bentuk formasi yang biasa kita gunakan diantaranya 4-4-2 diamond. Untuk penomoran agar tidak terlalu banyak mengubah posisi, untuk 4 back kita tetap gunakan posisi 2 sampai posisi 5. Lalu di lini tengah agar 6-8-1-0 tidak berubah, 9 yang kita geser ke bawah untuk membentuk diamond antara 6-8-1-0 plus 9. Di depan ada posisi 7 dan 11. Kemudian struktur 4 back ini juga bisa kita pakai formasi 4-4-2 flat, tetap dengan tidak mengubah nomor 2, 3, 4, 5 di lini belakang, tapi kita menggeser 7 dan 11 ke lini tengah karena posisinya tepat di flank, sementara di depannya 2 striker tetap kita pakai nomor 9, nomor 10. Untuk formasi 4-3-1-2, penomoran lini belakang dan lini tengah tetap, hanya saja posisi 9 yang kita geser jadi trequartista, dan 2 di depan tetap nomor 7 dan 11. Lalu kita beralih ke struktur 3 back, agar tidak banyak merubah posisi kita geser posisi 6 ke bawah menemani 3 dan 4 di posisi center back, untuk lini tengah kita tinggal dorong posisi 2 dan 5 ke atas, lalu 3 di depan tetap 7, 9, 1, 1. Struktur 3 back kita juga bisa gunakan formasi 3-4-1-2, kita cuma geser posisi 9 sebagai trequartista, sementara 2 di depannya tetap 7 dan 11. Struktur 3 back kita juga bisa gunakan formasi 3-5-2, formasi klasik yang pada beberapa waktu terakhir juga banyak digunakan oleh pelatih-pelatih top. Untuk penomorannya cukup gampang, 3 back tetap diisi nomor 3, 6 dan 4, sementara 9 menemani 8 dan 10 di tengah. Dengan posisi 2 dan 5 tetap di flank, lalu 7 dan 11 tetap di depan. Untuk struktur 5 back rasanya juga cukup gampang. Center back tetap kita gunakan 3, 6 dan 4, lalu 2 dan 5-nya kita kembalikan ke posisi awal yaitu full back untuk menjadikan struktur 5 back. Jadi mau pakai 5-3-2 atau mau pakai 5-4-1, struktur 5 back-nya tetap seperti ini, di tengahnya tetap 8 dan 10, posisi 9 geser ke tengah, jika pakai 3 midfielder menemani 8 dan 10, dan 2 striker diisi oleh posisi 7 dan 11. Kemudian dalam formasi 5-4-1 kita turunkan 7 dan 11-nya ke lini tengah karena posisi 7 dan 11 itu pada dasarnya adalah di flank, karena kita pakai satu penyerang kita taruh posisi 9 kembali ke depan.
Untuk transformasi atau perubahan bentuk posisi dalam bermain 5, 2, 3 tadi menjadi 3, 4, 3, jadi yang bergeser ke lini tengah adalah posisi 2 dan 5 seperti yang kita lihat. Pergerakan 2 dan 5 ke atas merubah struktur menjadi 3, 4, 3, lalu 7 dan 11 geser ke atas menjadi 3 penyerang. Formasi awal 5-4-1 berubah menjadi 3-4-3 seperti yang tertera di layar, lalu 7 dan 11 awalnya di tengah bergeser ke depan menjadi 3 penyerang. Kita kembali ke formasi 4-3-3. Untuk transformasinya formasi 4-3-3 bisa menjadi 3 back ketika bola dari 2 diberikan ke 6. Struktur back menjadi 3 ketika fullback kiri masuk ke dalam sebagaimana yang sering diperlihatkan Manchester City melalui Cancelo, Mendy atau Zinchenko. Begitu juga sebaliknya jika bola start di posisi back kiri, yang mana situasi ini dalam istilah kepelatihannya disebut inverted fullback. Untuk 3 di depan juga pergerakannya cair dengan drop ke tengah untuk membuka ruang atau memancing center back lawan agar mengikutinya. Sementara 8 dan 10-nya memanfaatkan lebar lapangan dengan prinsip attacking width tentunya. Lalu masuk ke depan. Kemudian struktur atau formasi awal 4-3-3, untuk 3 back-nya bisa nomor 6 yang turun lalu 3 dan 4 spread out. Sedangkan nomor 5 dan 2 naik tinggi, nomor 6 tadi terserah mau turun tepat di depannya goalkeeper, sebelah kiri atau sebelah kanan posisi 3 dan 4 tergantung situasi, dan 9 juga boleh turun ke tengah. Fluiditas movement ini tergantung karakter pemain, strategi pelatih seperti apa, dan tentunya juga lawan. Semua bentuk formasi dan penomoran tadi tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan pelatih memberikan instruksi kepada pemain dan agar pemain mudah memahami solusi pelatih, jadi semua individu dalam tim memiliki persepsi yang sama. Jika ada hal yang dirasa perlu untuk perbaikan channel ini, silahkan komen di sini ya. Terima kasih untuk supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.